Anda berada di opini dan edukasi Greg CCTV. Oh ya, apa kabar Bang? Wes, baik Bung Greg. Salam sehat, salam tahun baru. Oke Bung Greg. Ini agak sering makan brutal, jadi agak sedikit tahan ini berat badan. Brutal apa Bang? Makan dengan penuh rasa syukur dan nikmat. Oke, Bang. Ya, Ini terima kasih sudah datang ke podcast kami. Walaupun kita sehari-hari sering bersama, tapi memang Abang mau menunjukkan kualitas. Lama kali undang ke podcast baru hadir di tahun ini. ya. Tapi memang kami bersyukur ini perdana di tahun 2023, perdana Dan yang terakhir ya. bukan, ini perdana podcast apa namanya CCTV CCTV Abang hadir yang pertama. Terima kasih Bang. Siap. Bang, Ya. ini kami mau nanya soal apa yang lagi viral di kota ini, yaitu Imlek Fair Ya. yang awal bulan lalu mau dibuat kegiatan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya penyelenggara atau panitia Imlek Fair lah. Nah, jadi Bang, dalam perkembangan yang kita lihat, pada akhirnya Imlek Fair itu dibubarkan. Awalnya kronologinya Imlek Fair akan dibuat seperti kegiatan UMKM. Yang menjadi pertanyaan Bang, Ya. bagaimana sehingga kegiatan itu tidak jadi dibubarkan langsung oleh Pemko melalui rekan Satpol PP yaitu Robert Samosir. Terima kasih pendapat Abang soal itu sih, permulaannya. Ya, saya menyapa pemirsa CCTV dulu. Halo, selamat sore, salam sehat untuk kita dan selamat tahun baru nih dan jelang Imlek. Iya sama, Bung Greg. Sebenarnya itu yang tidak terang menurut saya. Jadi kebijakan untuk mengadakan itu sekaligus di tengah kemudian membongkar itu, sebenarnya itu yang sampai hari ini dalam amatan saya tidak terang dipercakapkan. Tadi kan katanya ada konversi pers, saya juga belum ikuti, tapi sebenarnya di situ akar masalahnya. Itu yang perlu diterangkan secara benderang kepada publik apa penyebabnya. Tapi kemudian berkembangkan menjadi isu intoleran. Nah, jadi kemudian ini masalah kayaknya belakangan ini terlepas dari konteksnya. Masalah soal kebijakan tentang aturan perda dan pelaksanaan Imlek Fair, tapi yang mengemuka dan viral hari ini masalah intoleran. Sama bingung kita, sama heran kita. Jadi bagi saya intoleran dengan konteks bubaran ini secara diksi, secara substansi maupun secara konteks gak nyambung. Saya pribadi nggak dapat sampai ini di mana intoleran. Tapi sama, saya juga bertanya kenapa kegiatan yang di awal tadi saya dengar sudah digagas kemudian dibongkar atau dihentikan gitu ya. Kalau itu kita serahkan lah, tadi katanya sudah ada konversi pers, mungkin itu alasan Pemko, mereka yang paling tahu alasan itu kan. Saya kira itu Bung Greg. Jadi bagi saya cukup begini, saya lanjutkan aja. Saya kasih ilustrasi awal begini lewat diskusi kita. Semisal ada hari raya Ramadan atau ada Natal atau ada Imlek misalnya, kemudian ada orang mau memanfaatkan acara itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, tentu kan sah juga. Tentu kan karena memakai ruang publik, kemudian tentu ada aturan-aturan main, aturan-aturan penegakan hukum dan ketentuan berlaku yang harus dituruti. Tapi katakanlah dalam konteks itu tidak dipenuhi. Kemudian otoritas membubarkan itu karena pemerintah. Kegiatan misalnya Natal Fair tadi gitu misalnya. Pertanyaan saya begini, apakah atas kemudian itu disebut pelecehan atau intoleran?
Ada orang yang masuk ke halaman saya, kemudian nggak minta izin dan sebagainya misalnya. Kemudian ketika saya bilang, oh, itu nggak boleh ke halaman saya, tapi karena itu dalam rangka hari raya besar, kemudian saya dibilang intoleran. Itu yang saya bilang nggak ada kaitannya konteksnya, Bu. Jadi yang saya maksud itu dulu harus kita kelarkan. Gitu. Jadi kita membahas kebijakan atau membahas sensasi. Jadi di mana intoleran? Karena kegiatan Imlek Fair itu kan bukan kegiatan keagamaan, itu kan sebagai kegiatan ekonomi, sama dengan kegiatan lain. Jadi kebijakan itu yang menurut saya belum terang sampai hari ini, tapi kemudian isu yang melebar kemana-mana. Nah, itu mungkin personal dari saya mungkin untuk itu. Sama bingung kita sama itu. Cuma yang saya katakan dengan situasi tadi, kita mulai selalu tergelincir sejak dalam pikiran membahas masalah itu. Saya pribadi menghormati kerja keras panitia siapapun itu jika ingin memanfaatkan situasi-situasi hari-hari besar keagamaan atau tradisi-tradisi yang ada sebagai kearifan lokal di kota ini. Yang saya sayangkan sebenarnya ketika isu kemudian tergelincir ke soal-soal yang sifatnya sensitif dan sara. Nah, dan kemudian pembahasan kemudian lebih beratkan ke soal sana. Orang nggak pernah berdebat lagi kenapa kebijakan tadi kemudian ditunda atau dihentikan, tapi kita bicara soal hal yang sama sekali tidak ada kaitannya. Diperparah kemudian dengan masuknya misalnya, bahkan orang-orang yang menurut saya juga mungkin nggak paham persoalan atau nggak kenal konstelasi dinamika lokal Siantar, kemudian juga memberikan pendapat, jadi melebar kemana-mana. Nah itu yang menjadi esensinya hilang, Bu. Itu yang menjadi kita bisa tangkap apa maksud Abang. Bang Christian tadi sudah menerangkan soal esensi, kami bisa tangkap artinya harus dibedakan kegiatan agama dengan kegiatan umumnya, UMKM misalnya. Itu kan berbeda. Nah, jadi ini yang mau kita luruskan, Bang. Betul. Artinya kita sebagai warga Siantar, saya pribadi sudah lahir di Siantar, besar di Siantar. Artinya aku sangat tahu betul bagaimana psikologis masyarakat Siantar daerah ini, dan tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang dulu kita selalu sebelum COVID ya, ranking ya soal daerah yang mempunyai toleransi tingkat tinggi, bahkan menjadi juara. Cuma beberapa dekade tahun belakangan ini kita menurun dari ranking 3 bahkan belakang. Yang mau saya bilang, Bang, kita sebagai warga yang memahami situasi psikologis masyarakat kota ini, juga teritorial kota ini, yang sedari dulu hingga saat ini tidak ada perpecahan, terutama dalam hal sara. Setuju. Ini sekarang akibat kejadian Imlek Fair ini, kan banyak komentar-komentar orang, Bang. Banyak pendapat-pendapat orang yang menurut saya atau menurut kita beberapa teman, ini digoreng-goreng, digiring-giring menjadi isu sara. Ini yang kita tidak mau. Semisal kita tonton, kita lihat senior kita, YouTuber Rudy Kamil, iya kan? Dia membuat YouTube seolah-olah menyalahkan wali kota sebagai pemerintah kota. Jujur saya protes kepada Wali Kota Susanti Dewayani. Anda seorang dokter, Anda seorang intelektual, Anda berjilbab, seharusnya mempunyai pandangan yang sangat luas dalam memandang toleransi. Keberagaman di Indonesia adalah keniscayaan. Keberagaman di Indonesia adalah takdir Tuhan yang tidak bisa diobrak-abrik hanya dengan keputusan seorang wali kota. Senior saya yang memang dia, kalau yang saya tangkap, dia peduli dengan kampungnya, karena beliau memang lahir dan besar di Siantar, dan orang Siantar, sekarang menjadi anggota DPR RI. Tapi karena dia mungkin peduli terhadap tanah kelahirannya, kampung dia, lalu dia berkomentar. Saya Dedi Jeffrey Anterus Sitorus, anggota DPR RI dari Komisi 6, fraksi PDI Perjuangan. Saya mendengar bahwa seminggu yang lalu Ibu Wali Kota Susanti
Wali Kota Pematang Siantar, tempat saya lahir dan dibesarkan, membubarkan Imlek Fair yang dilakukan dalam rangka perayaan Imlek tahun 2023. Imlek adalah hari besar nasional, dan tanpa menjadi hari besar nasional pun seharusnya Ibu tidak membubarkan kegiatan Imlek Fair ini. Dan sekarang saya mendengar Ibu melakukan pencitraan dan bicara seolah-olah peduli terhadap beragama. Saya minta tindakan ini tidak diulang. Dan saya menyerukan saudara-saudara saya, fraksi PD Perjuangan yang ada di Kota Pematang Siantar, untuk mempertanyakan alasan pembubaran itu, supaya tidak terulang lagi. Kita tidak membutuhkan pemimpin yang diskriminatif, yang tidak menghargai sejarah dan kondisi sosial di Pematang Siantar sebagai salah satu kota yang paling toleran di Indonesia. Itu tidak boleh dicederai dan tidak bisa dihapus hanya dengan pencitraan. Saya mohon pertanggungjawabannya, dan saya menyerukan warga Siantar agar tetap melawan tindakan-tindakan diskriminatif dari pejabat publik tanpa alasan. Jadi saya berharap ini tidak terulang lagi, Ibu Wali Kota, dan saya berharap Anda berefleksi terhadap kebijakan Anda kemarin. Jangan sampai terulang. Merdeka. Deddy Sitorus, ya kan, Deddy Sitorus. Saya ingin kaya. Nah, jelasan. Oh ya, bikin kaya sama juga ya, Bang. Itu yang kedua, Bang. Artinya saya lihat mimiknya waktu ada videonya, kayaknya dia agak marah ya? agak marah ya, sedikit marah, agak kesal ya. Ada Bang Deddy. Tapi ini kan Bang Deddy juga perlu kita luruskan soal ini. Aku takut Bang Deddy tidak melihat persoalan ini dari beberapa pihak. Artinya dia hanya mendengar tentang ini dari sepihak misalnya. Yang ketiga, Bang, saya dengar tadi Abang ceritakan banyak yang nelfon, banyak yang bertanya soal ini. Seolah-olah Siantar ini sudah mau jadi seperti apa? Sudah jadi prangsara, sudah intoleran tingkat tinggi. Ya kan, artinya ini kan cukup berbahaya buat kota ini. Ranking kita sudah turun soal-soal begitu, ini makin diperparah lagi. Ini yang mau harus kita luruskan supaya jangan dianggap orang daerah lain kota ini sudah kacau balau. Itu yang mau saya pertanyakan, Bang. Berikan pendapat Abang. Pak Kristian Ya, sama bingungnya kita sebenarnya dengan apa yang terjadi di Siantar hari ini. Saya mengistilahkan situasi dengan istilah, kita memang sedang tiba pada masa abad viral ya. Abad ketika teknologi informasi dan komunikasi melompat dengan sangat cepat dan terduga. Semua terkoneksi hari ini, semua terhubung. Lintas batas, lintas daerah, lintas wilayah, dan lintas kepentingan. Turunan dari abad viral atau sindrom viral dalam benak saya, dia menghasilkan apa disebut dengan pasca kebenaran, atau kalau istilah yang paling populer meta kebenaran bahkan. Jadi kebenaran kemudian dilihat dari soal tingkat keviralannya. Nah, yang paling memprihatinkan dari perkembangan ini, sekali lagi begini, saya bilang, saya hormati semua senior kita tadi, dan saya yakin masuk mereka baik. Ya. Tapi ada satu simptom belakang di kecenderungan di abad sindrom viral ini. Kita sering lupa satu hal yang sangat penting, apa yang disebut dengan verifikasi, Ya. atau bahasa lainnya ya klarifikasi, konfirmasi, check and balance, dan seterusnya. Abad viral memang tidak menghendaki dan mengabaikan itu. Abad viral itu lebih cenderung membahas sensasi daripada substansi. Oh ya. Mereka nggak bicara kebenaran dan kedalaman peristiwa, tapi mereka bicara soal momentum dan seksinya sebuah isu. Ya kan nggak harus. Tokoh-tokoh ini kan nggak sejahat. Mestinya seperti itu. Tidak sejahat, dan kutip tidak sejahat itu loh. Itu yang kita itulah kita berpikir hari ini. Nah, itu memang lepas sebatas tokoh. Abad viral menghantam semua dimensi kemanusiaan, dari masyarakat kecil sampai tokoh gitu. Ya kenapa? Kita malu-malu banyak tokoh politik elit kita sekarang memainkan itu kok hari ini. Ya. Bermain-main di wilayah viral dan dangkal itu kan. Yang menurut saya Di sosial ya. tapi saya mau bilang orang yang sebut tadi, karena saya juga kenal, saya yakin maksudnya baik. Saya terlihat emosinya mungkin terganggu. Tapi karena mereka mungkin lagi terjebak dalam dimensi abad viral tadi, turunan langkah-langkah konkret kemudian menjadi itu. Abad viral memang mengabaikan verifikasi. Karena mereka tidak bicara substansi, tapi sensasi. Mereka tidak bicara soal kedalaman dan kebenaran peristiwanya, tapi bicara soal momentum dan seksinya isu. Karena mereka bukan mengabdi
pada kepentingan dan realitas objektif yang ada. Mereka lebih mengabdi kepada akumulasi food, subscribe, dan like untuk saluran apanya kan, kanalnya misalnya. Jadi yang mau saya katakan, maksud baik juga kalau kemudian tidak dikemas dengan perangkat yang baik bisa menyebabkan persoalan tidak malah berhenti, malah tambah menjadi liar dan bias kan. Jadi itu tadi saya bilang, yang saya katakan niatnya baik kita hormati, tapi kemudian jangan terjebak dan melupakan apa yang disebut dengan verifikasi. Terlalu banyak hal mendalam sebenarnya, itu saya katakan di awal tadi Bung. Kita sekedar membahas kebijakan Pemko yang dipimpin oleh wali kota, atau sudah membahas sosok personal wali kotanya gitu. Ya. Kan ini yang jadi liar gitu. Karena intoleran itu sebuah karakter atau sifat gitu, bukan kebijakan. Padahal yang versi Pemko, saya mau katakan ya Pemko juga bisa salah dalam hal ini, bisa saja juga Pemko punya kelemahan di sini. Tapi kan mestinya kebijakan di counter atau kita ada dengan kebijakan, bukan dengan sensasi. Nggak penting misalnya bagi penyelenggara teman-teman tadi misalnya untuk membahas apakah penghentian didasari pada nggak suka intro atau tidak. Tapi mereka harus berbasis pada kalau memang mereka telah memenuhi aturan yang berlaku, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pemakaian ruang publik, ya silakan untuk digugat atau diuji. Jangan membawa dan menggiring masalah menjadi persoalan intoleran, karena ada kaitan intoleran dan aktivitas kegiatan ini. Itu saya katakan. Jadi kita sampai, dan saya agak sayangkan memang sebagian besar warga kota termasuk warga daerah lain kemudian terjebak pada sensasi tadi Bu. Ya. Kita ikut mengukur kadar intoleran orang, tapi nggak ada yang bahas soal kebijakan gitu ya. Yang mau saya katakan, Padahal intinya di sini soal kebijakan saya. emang penting kali mikir apa isi kepala wali kota atau jajarannya misalnya. Tapi yang bisa kita ukur kan, kenapa kebijakan tadi misalnya kemudian dilakukan pembongkaran? Artinya apa mau katakan Kritisi kebijakan, ya, kebijakan yang harus kita persoalkan dulu. Iya. Bukan digiring-giring ke intoleran. Ya. Jadi jangan tuh Imlek fair. Wacana apapun orang cari makan, tapi kemudian ada tebang pilih kebijakan, ada diskriminasi kebijakan, kan wajar untuk dikritisi. Apalagi dalam rangka hari raya dan tradisi seperti itu. Jadi, tapi sekali lagi, saya setuju Pemko kita kritisi, karena kita juga mungkin akan menikmati andai kata Imlek fair tadi terjadi kan. Tapi saya berharap yang kita kritisi dan uji kebijakan Pemko menghentikan itu, bukan menggiringnya ke persoalan intoleran apa tidak. Sampai kali kita perlu mengukur itu gitu. Karena apalagi kemudian kegiatan dimaksud nggak ada kaitannya dengan kegiatan hari besar keagamaan dalam tanda kutip perayaan, itu kan bukan ibadah, itu kegiatan UMKM yang menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Yes, kita dukung. Yang saya sesali kemudian di belakang, kenapa penyelenggara katakan atau IO memilih kasus ini menjadi soal intoleran. Tapi saya mulai berpraduga dengan banyaknya masuk yang info yang masuk. Terakhir tadi ada konversi pers dari Pemko misalnya. Jangan-jangan memang orang tidak memiliki legalitas dan tidak memiliki ketentuan biasanya memakai isu-isu seperti ini untuk menggiring isu menjadi liar kan. Artinya kalau memang betul semua proses mekanisme itu terus dilakukan dan ada dokumentasi dari tahapan-tahapan mereka mempersiapkan acara, mestinya itu yang diangkat ke permukaan. Jangan-jangan kita terdekat atau CCTV menjadi garda terdepan membahas itu misalnya kan, kena pendidikan. Tapi ketika kita tarik menjadi persoalan sara, menjadi persoalan intoleran, kita bicara sensasi bukan substansi persoalan, menjadi gak menarik. Dan saya mulai agak sedikit panas karena teman-teman juga seperti Bung Rik bilang tadi kontak, ada apa Bang, baik-baik saja gitu. Enggak, tapi begini-begini loh. Karena kemudian orang yang tak paham persoalan kemudian juga mungkin karena care dan kepedulian memberikan atensi, tapi sekali lagi tanpa verifikasi, selalu ada kepentingan yang bermain. Nah, ujung dari itu semua perlu saya katakan begitu di awal postur begini, kita kan hidup di adab virtual, pilih dulu matrix gitu. Kita kemudian akan sulit semakin ada membedakan mana yang virtual, mana yang realitas. Contoh dari liarnya dan efektifnya susah adalah seringkali realitas yang di lapangan berbeda dengan yang bayangkan. Dalam bayangan warga negara Republik tercinta di luar Siantar, kita ini sudah kacau balau.
Padahal ya kita baik-baik saja di sini gitu. Oh, di sana tadi Pak, baik-baik aja. Baik-baik saja, tapi di suasana virtual, post-truthnya atau kebenarannya seolah-olah kita lagi kacau. Padahal dalam realitas ternyata Iya. kan gak ada masalah ya. Makanya, waktu kita kemarin sama teman-teman Ya biasa-biasa. adik kita, Ya orang jualan pangsit. di Tionghoa kita, Orang jualan barang-barang ya biasa-biasa makan hutan. Ya orang pasti jualan di mana-mana. Maksudku, kita biasa-biasa saja. Tapi kenapa kemudian orang di luar Siata melihat kita seperti sudah mau perang Baratayuda? Nah itu efek paling negatif dan liar dari sebuah politik sensasi, politik viral. tadi ya Pak ya. Nah kita yang perlu bilang itu bro. Tapi dengan segala hormat, saya nggak bermaksud berpretensi curiga, tapi bobot dan dimensi peduli itu kan dengan para youtuber atau teman-teman yang peduli kan berbeda konteks kita. Karena mereka nggak tinggal di Siata. Kita yang merasakan dampaknya. Mungkin juga di kota teman-teman. Jadi itu juga buat saya kemudian tergelitik kemarin memberikan sedikit statement di ruang medsos atau di media massa lokal. Karena saya pribadi kira terganggu. Minimal teman-teman kontak saya, ada apa Bung? Begini Bung Ono. Saya dari awal Bung, seperti Bung Krek sendiri. Itu yang mau saya kerjakan, Bang. Kita kan malas mau komentari sebenarnya, tapi akhirnya ya seperti Bang Kris, itu yang mau saya kerjakan sebelum apa Iya. ini kan perlu kita beritahu ke pemirsa. ya. Abang jangan hanya menjelaskan, tapi perlu juga kita beritahu kepada pemirsa agar tahu juga. Kalau saya merokok nih. Soal ya apa Bang, minum juga sambil minum Bang. Ada postingan abang, bentar ya Bang. Ya. Ada postingan Bang Christian agar terjawab Bang. Tadi itu Abang jelaskan. Ada Bang postingan Christian beberapa hari yang lalu. Ini kan saya bacakan agar pemirsa tahu. 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, dengan pertama dalam tanda bintang, dangkal, Semacam semacam judul. Saya bacakan emang. Sejatinya apa hubungannya perayaan agama, strip budaya dengan kegiatan Banjar atau fair seperti itu? Apa yang sedang mau diperjuangkan dan apa pula yang mau dipertengkarkan? Tanda tanya. Bukankah semua itu soal benturan antar kelompok kepentingan semata? Dinamika kepentingan selalu niscaya tentu kita paham dan maklum. Jika itu menyangkut soal kebijakan, mari kita kritisi dan evaluasi secara tegas dan elegan. Itu sudah Bang terangkan tadi sekilas. Namun mengiringinya menjadi persoalan cara dengan diksi intoleran juga terasa berlebihan sekaligus dangkal. Pun kemudian banyak pihak yang tidak paham persoalan lantas ikut-ikutan campur tangan dan bicara atas nama keberpihakan padahal hanya sebatas peminat sindrom viral kan. Itu sudah menjelaskan tadi. Gunakan sedikit nalar dan akal sehatmu kawan. Jangan meremehkan edukasi makna perayaan hari besar keagamaan dan tradisi kebudayaan kawan-kawan kita sesama warga NKRI untuk ego melompat kepentingan semata. Untuk ego kelompok kepentingan semata. Mari tetap kritis dan lawan kebijakan kekausahan yang tidak fair dan adil jika substansinya daya kritis dibangun dengan basis argumentasi seperti itu. Bukan sentimen. Please jangan lebay dan cengeng dengan menggunakan politik identitas yang kering dan dangkal seperti itu. Percayalah, itu akan merugikan kita semua, khususnya warga ini. Oke Bang, jadi pertanyaan kaitannya dengan postingan Abang. Kami melihat ada segelintir kelompok, segelintir kelompok atau apalah namanya, atau panitia atau apalah, kepentingan yang mungkin keberatan karena rencana mereka tak terrelasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untung melayang ya. Artinya, kita nggak tahu lah. Aku takut gini Bang. Ada beberapa pihak saling Yalah. kan kalau gini Bang. Dibuatlah Imlek Fair. Ya kan Banjar dan yang lain. Sudah berjalan 1 hari. Ada dua kelompok yang lain memprotes keberadaan kegiatan itu dengan alasan, dengan alasan melanggar perda lah. tidak ada izin lah, apalah. Karena mereka melakukan presul kepada pihak Menko, lalu
Berubah pikiran. Pemko, ya, aku ministra berubah pikiran, lalu menertibkan. Padahal tadi kita bisa lihat pasca Pemko melakukan Penghentian ya. bukan melakukan tadi ya Pak, melakukan konferensi pers soal kegiatan ini, tidak klarifikasi ya dari pihak Pemko. Ya ada beberapa yang janggal juga aku lihat. Tapi memang kita ini kan mau Ya. memperkaya masyarakat, Pak. Dan Kita nggak di mana-mana. Ya. Kita membalikkan. Ya, kenapa Pemko dalam hal ini dinas terkait ataupun dinas perhubungan, beberapa dinas, bahkan kelurahan yang akan didatang tempat Imlek Fair Terkesan pelipin Ya. ya, gitu ya. terkesan pimper karena memang sudah mengeluarkan izin walaupun mereka bilang itu Sebagian izin sebagian ya. dikeluarkan. Udah beberapa izin dikeluarkan seperti pemakai jalan yang dari isu walaupun PT isu bilang itu bukan izin itu bukan izin aku melaksanakan rekomendasi Dari Kapolres juga. iya dan belum sampai ke dan Dempom lah apalah kita tak ngerti lah sebagai masyarakat di sini gitu loh. Kita masyarakat awam ini kan bingung. Coba terangkan dulu soal bagaimana ini apanya. Memang di situ lebarnya grafisi TV. Saya tersenyum karena sebenarnya jauh dari kecil saya sebagai warga Siantar, sebagai bagian warga kota para ketua ini, Ya. kita tahu itu kok ini terjadi sebenarnya. Jadi kan itu yang saya maksud bro dengan istilah benturan kepentingan. Jadi kalau nggak ada protes ini lagi bang. Ya bisa saja. Seperti saya katakan. Iya. Tapi itu esensi masalahnya, Bro. Maksud saya, kenapa nggak berpikiran bijaksana nih para ketua-ketua ini kan bermain indah dan elegan di lapangan, itu diksi saya maksud. Ada izinnya semua. Kan banyak masalah kita di sana sebenarnya. Ya. Tapi kenapa kita nggak punya kemampuan kali kuliah teman-teman yang saya kenal sebenarnya ahli pemain lapangan nih kan? Ya. Tapi kenapa melebar ke isu intoleransi sara kemudian membuat masalah inti nggak pecah, tapi malah melebar dan bias kemana-mana. Bahkan merusak nama kota. Merusak nama kota. Sadar ya. Itu yang saya bilang tadi di ujung status saya, bro. Akhirnya kan ini merugikan semua kita. Ya. Nggak ada juga yang menang. Yang menang hantu lah kan. Nah, kearifan lokal itu kan sangat kental di kota ini. Nggak ada konflik. Bahkan Bapak Kota ini salah satu yang terbaik ada bilang dengan faksun yang terkenal, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan secara dialog. Itu kan kearifan yang kita gunakan. Jadi saya juga jujur. Bagi saya hormati, tapi keterangan PU juga kesannya kan terlalu normatif gitu ya. Tapi dari sisi penyelenggara kesannya juga terlalu sara. Jadi Pemko kesannya bomba dan normatif ya. Ada bomba ya. Yang saya tangkap ada pelimpan. Ya. Ada terkesan pelimpan. Misalnya paling nggak kan secara sebagian tahapan itu kan sudah disetujui itu. Ya. Secara sebagian. Kalau kita dengar tadi operasi-operasinya kan. Bahkan mereka sudah di sini disambut baik kan. Di belakang mereka yang paling tua. Tapi yang mau saya katakan, kan ini sebenarnya pertarungan kepentingan kelompok. Oke, dalam memanfaatkan hari-hari besar keagamaan, dalam hal ini Imlek misalnya, itu sah-sah saja. Tapi berbeda saya juga. Jangan-jangan misalnya ujung dari semua ini kan karena soal partisipasi yang mungkin source sendiri atau pembagian-pembagian hitungan yang tidak merata dan lain-lain, katakan yang sebenarnya bagian keseharian kita itu nggak malu saya katakan. Jadi ini soal kearifan sebenarnya saya katakan. Kalau itu kita mainkan buat para sahabat, baik yang di pro atau kontra Imlek Fair, saya kira nggak ada persoalan. Kenapa kali ini di momentum Imlek Fair ini kota para ketua ini nggak mampu melakukannya? Kenapa kemudian kita serahkan ini pada wilayah luar Siantar yang kemudian hanya menyiram bensin dan mengembangkan persoalan menjadi liar, tapi nggak menyelesaikan akar masalah. Kemudian orang menganggap Siantar sudah mau perang Baratayuda, kita kacau-kacau intoleran, padahal kita biasa-biasa baik-baik saja gitu. Jadi jangan wajah buruk cermin dibelah. Kita yang nggak mampu menyelesaikan masalah yang sebenarnya bagian untuk selesai hari, tapi kemudian kita lempar ke orang lain. Awak bertengkar sama orang rumah, tapi suruh Pak Lurah menyelesaikan. Bukan tambah selesai bro, tambah berantem. Tambah lebar. Semua tahu. Karena yang bisa menyelesaikan itu sebenarnya adalah para ketua itu. Nah, tapi nggak apa-apa, ini dipercaya ke depan. Contoh, nggak bisa begini. Secara substansi kebijakan, ini kan sama dengan perda. Ada juga hikmahnya. Kalau ini sama dengan perda tentang penataan ruang dan pemanfaatan ruang publik termasuk kaki lima,
ini bisa jadikan momentum untuk menata kembali penegakan. Apakah tata ruang shelter fasilitas umum sudah betul-betul dilakukan supaya tidak ada kesan diskriminatif terhadap penyelenggara Imlek Fair ini saja. Jadi Pemko juga harus punya konsekuensi lanjutan. Kalau memang Pemko berdalih ini alasan perda tentang penegakan ruang publik, jangan juga bersikap sepihak, terapkan secara umum gitu kan. Atau banyak cara-cara arif yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, saya sangat percaya dengan kemampuan kota ini, daya tahannya dalam memainkan tekanan itu. Saya juga berharap Imlek Fair ada masalah. Kalau semua mau menenangkan hati dan memakai kearifan lokal tadi, banyak solusi kok tersedia. Relokasi, penataan izin kembali, artinya. Tapi kalau memang kita menyelesaikan di dalam rumah kita sendiri, di rumah kita sejahtera tercinta. Itu tadi Bang. Tapi sekali kita lebar keluar, kita akan sulit kembali. Itu yang saya sayang. Itulah Bang. Ini saya potong. Saya gas juga. Saya potong. Saya mau apa yang Abang bilang. Sebelum Covid kan, Imlek Fair ini kan rutin diadakan di Jalan Bandung. Betul. Lokasinya yaitu Jalan Bandung ini yang mayoritas dan hampir keseluruhan dihuni oleh mayoritas teman-teman etnis Tionghoa. Betul. Ini kan berjalan dengan baik. Dan kita selalu menikmati ya. Menikmati ya, kita selalu berkunjung segala macam, menikmati semua berimlek. Kan berbang. Ya. Nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Lalu setelah Covid inilah tahun ini, Covid terhenti, lalu ini pertama kali tahun inilah setelah Covid, lalu dibentuk lagi Imlek Fair. Ini diadakan. Dan di tempat yang berbeda. Ini di pinggiran lapangan Raja Malik, Boy. Jadi, apakah ada kaitannya tempat yang berbeda sehingga ini menjadi bermasalah? Yang kedua, Abang tadi bilang para ketua, masyarakat perlu tahu sebenarnya ketua-ketua itu siapa. Kalau aku melihat, Ya semua masyarakat. orang-orang media, teman-teman kita media, kulihat ada keterlibatan dalam ini. Keterlibatan apa? Contoh, beberapa teman-teman memprotes kegiatan yang MPR di Jalan Prinsip Kemerdekaan, sehingga terhentilah kegiatan itu. Kalau soal siapa IO-nya, event organizer, siapa pun bisa. Itu saya nggak tahu. Tapi ini yang perlu juga kita ketahui, supaya kita sebenarnya, supaya jangan yang kita bahas ini juga jadi makanya melebar sehingga kita bahas jalan kemana-mana. Di mana sebenarnya akar persoalannya gitu. Itu Bung Pas. Jadi dan itu yang mau kita kembalikan kan ke akar soal. Saya percaya sebenarnya kan soal tempat, siapa pelaksana dan seterusnya itu kan soal teknis. Tapi kan substansi sebenarnya seperti Bung Rek bilang, kita semua setuju kok dan menikmati kok kalau Imlek itu diadakan. Jadi kalau akar masalahnya ternyata di soal koordinasi, soal sosialisasi, soal partisipasi, soal kearifan lokal, saling menghargai satu sama lain, ya kan, tidak berjalan sendiri misalnya, dan seterusnya lah nilai value kita. Saya nggak usah jelaskan banyak lebar kota para ketua ini karena semua ketua tahunya itu biasanya. Sesama saling ketua kan dilarang saling mendului dan saling ini kan. Jadi itu yang hilang sekali ini bro dalam permainan ini, karena tiba-tiba kita terlalu terjebak pada sensasi tadi. Kita harus bicara intoleran, makanya saya sayangkan kenapa kemudian itu digulirkan gitu. Padahal masalahnya sederhana kan. Artinya Bang, kita yang tadi kita nggak mau tahu, yang tadi kita nggak urus dengan mereka, pelaksanakannya dengan sebut-sebut bagaimana itu Imlek berjalan dengan baik dan masyarakat bisa terhibur. Ya kan, kenapa kita tadinya hijau-hijau saja, akhirnya kita terganggu, akhirnya duduk di sini karena tergelitik, menggeliat soal-soal yang tak penting. Terganggu dengan teman-teman kita. Dari awal kita nggak ingin terlibat membahas ini, karena kita juga percaya bahwa akan selalu ada kearifan menyelesaikan ini secara ilegal. Cuma karena kita melebar kemana-mana, kita terganggu ini kan. Karena kita percaya dalam case-case dalam bentuk yang lain, situasi ini menjadi dinamika inti shelter kok. Nggak ada di shelter yang nggak ribut, nggak tegang, nggak berbeda. Tapi biasanya selalu ada jalan dialog menyelesaikan ini. Nah, cuma ini kenapa nggak terjadi? Makanya kita nggak diam sebenarnya peristiwa ini.
Setelah ini mulai berkemana-mana, kemudian kita merasa terganggu, kita terpaksa bicara. Dan meluruskan. Minimal meluruskan. Jadi, marilah teman-teman, jangan, itu yang saya bilang tadi, Bung Rek, misalnya, kalimat konotasi saya bilang, jangan cengeng dan lebay. Jadi, bagi saya, memelintir menjadi susara, seperti mentalitas cengeng dan dangkal gitu. Padahal tanpa ngeles dan seperti itu, tersedia banyak solusi. Contoh misalnya saya bilang tadi, dalam konversi pers, yang Pemko misalnya, ternyata kabarnya kan ada kesepakatan dengan pihak ketua panitia dan Pemko memindahkan tempat ke Stasiun kereta api misalnya. Dan Pemko katanya siap memfasilitasi. Artinya banyak solusi tersedia sebenarnya, tapi kenapa itu nggak dilanjutin? Yang kemudian lahir adalah ya isu-isu dangkal berbau sara. Jadi itu saya katakan, dan saya masih percaya Bung Rek, ke depan sebenarnya itu yang penting. Saya hormati konversi pers, saya hormati baik para katakanlah YouTuber atau para pejabat, tokoh yang memberikan pendapat, tetapi itu di tataran-tataran sensasi terlalu melebar dan menghabiskan energi yang terlalu banyak. Kembalikan saja pada kearifan lokal, ketemu pada satu titik kompromi dan dialog. Saya yakin kok, nggak ada yang selesai. Dan saya yakin begitu acara itu berjalan dengan partisipasi yang fair dan terbuka sesama para ketua, ya kita menikmati semua. Nggak ada, artinya begini, kalau Imlek fair disiarkan, kita semua ikut kok merayakan. Kalau Lebaran, kita ikut kok semua merayakan. Kalau Natal, kita ikut. Itu makanya kita terkenal dengan kota paling toleran. Walaupun belakangan ini agak sedikit degradasi. Ya mungkin ini salah satu kasus yang mengganggu kita nanti ke depan. Jadi, oke mohon kawan-kawan warga Siantar, kembali aja pada kearifan lokal kita lah. Gitu. Nggak ada yang bisa kita selesaikan. Mau Imlek fair, mau Ramadan fair, mau Natal fair, sebenarnya kalau kita balik dan pakai kearifan lokal itu kan nggak selesai. Kalau pun ada tegangan-tegangan, itu kan bagian dari budaya kita. Siantar terkenal dengan dinamika yang tinggi dalam soal sosial, politik, ekonomi dan budaya, terkenal itu. Tapi Siantar mampu selalu mencari solusi dan mencari titik temunya. Jadi itu yang kita perlukan hari ini. Bukan masing-masing pihak merasa benar sendiri, masing-masing memonopoli kebenarannya sendiri. Padahal masalahnya di situ. Dan sekali lagi, jauhkan diksi intoleran. Karena fakta, kita sangat dekat dengan nilai-nilai toleran itu. Kalau ini soal kebijakan, mari kita lawan dengan kebijakan. Kalau ternyata disampaikan oleh Pemko tadi misalnya, ternyata banyak tidak punya korelasi dengan faktualitas lapangan, mari kita uji dan kritisi. Bila perlu gugat kebijakan itu, kita dukung. Tapi kalau ternyata memang ada hal yang belum dilengkapi, ada sosialisasi yang belum dipenuhi, ada sesama penghargaan dan partisipasi yang belum menata, katakan seperti itu, saling menghargai satu sama lain, ya kita benahi. Jadi itu, Nah, kamu mau bilang bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis. Bisnis kalau mau melakukan bisnis dengan dibalut dengan perayaan Imlek, izinnya lengkap beresin, penuhi supaya terjadi penertiban. Kan begitu. Bisnis. Artinya kalau kita merayakan itu jangan dikaitkan dengan keyakinan, intoleran. Kalau ini mau berdagang, sah saja, mencari untung sah saja. Bahkan saya sebut itu ekonomi kreatif, sah saja. Tapi ya lengkap lagi, bos. Misalnya, kalau itu lengkap, tapi kemudian Pemko pelin-pelan atau enggak konsisten, ya kita kritisi. Jangan saya katakan panitia ketika merasa dekat dengan pemerintah kota, Terus merasa beres. sekda dan lain-lain dan gadis-gadis sudah bicara, tapi tidak ada surat menyuruh, disangka beres. Ya, bahasa Siantarnya, bro. Janganlah suruh sendiri. Kan kira-kira begitu. Jadi itu tadi Bung Rek, mau saya bilang di awal dan di ujung termasuk begini apa? Jadi mari selalu bicara substansi, jangan sensasi, kan begitu. Mari bicara soal realitas objektif, jangan soal sindrom viral. Siantar punya kemampuan lebih. Menjadi aneh ketika kemudian ada isu intoleran di sini. Padahal sejarah mencatat kita salah satu bukti kiblat atau contoh kota paling toleran. Betul. Walaupun kemudian diambil Solo ya, tapi paling tidak kita masuk di 5 besar itu. Jadi itu kan sangat berbeda faktual dengan realitasnya kan. Jadi seperti hari ini di dunia maya kita seperti kacau. Padahal dalam realitas seharinya kita biasa-biasa saja. Siantar baik-baik saja gitu. Jadi kembalikan saja, dan terakhir kembalikan pada nilai kearifan lokal. Saya selalu
berkeyakinan kita mampu kok menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga kita sendiri. Marga Siantar selalu terlatih dan punya ketahanan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, rumah besar kita, Siantar tercinta. Makanya dia bilang, tak ada yang tak bisa selesai lewat dialog sini. Banyak tokoh penting bangsa ini, Pak Adam Malik dan sebagainya yang sudah menjadi teladan buat. Jadi, tolonglah teman-teman, wake up, artinya, udahlah, kita tahu apa isi masalah ini. Jadi, nggak usah terlalu mulai berkemana-mana lah. Karena sekali maka itu, kita yang ini contohnya, siapa yang menang sebenarnya? Pemko tidak, panitia tidak, warga pun tidak, hantu yang menang. Bahkan teman-teman yang dari pusat yang sebenarnya peduli juga tidak menang kan. Mereka nggak paham persoalannya kan. Jadi isu sara maka itu dilarang dalam undang-undang konstitusi kita, Bung Rey. Sebenarnya karena apa? Dan diau, dibegu, nggak akan ada yang pernah menang dengan susah. Karena dia akan bicara sensasi, bicara ilusi, bukan bicara kenyataan. Dia akan bicara hal yang sebenarnya absurd dan liar, bukan faktualitas lapangan. Sekali lagi yang saya cegah. Jadi mari kita kembalikan, mari duduk bersama. Saya kira selalu banyak solusi yang tersedia. Itu aja kok. Dan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang bagi kita semua dan bongsu paksa ini. yang terlibat di situ, jangan memikirkan kepentingan pribadi lah. Jangan sendiri kan salah satu hukum paling pertama di Siantar, tak boleh sendiri. Yang kedua, harus saling menghargai sesama kota, sesama ketua. Kan begitu jadi kota ini kan? Jangan saling menyalip ya. Jangan saling. Itu kan dalam filosofinya, jadi saya paham lah. Tapi mungkin boleh pakai lain sini. Saya kan nggak lain sini, tapi udah bagian luar kota. Tapi saya kembali saja kepada nilai-nilai itu. Dan kepada wali kota saya kira, ya agak sedikit lentur dan luwes juga. Jangan terlalu kaku mau main persoalan. Misalnya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengelola persoalan di lapangan sekeras apapun. Ada saatnya bicara, ada saatnya diam, ada saatnya turun ke lapangan, ada saatnya untuk menahan sikap. Jadi jangan ada saatnya juga langsung klarifikasi di CCTV. Oh boleh, saya manfaatkan dari CCTV boleh. Saya usulkan buat Bung Rey, boleh kota. Nah itu juga podcast teman-teman lain undangan. Mengalir saja kotanya. Jadi jangan terlalu ini semakin lama zaman semakin canggih. Saya melihat kita makin terkungkung di tempurung, makin apa gitu, makin dangkal. Makanya saya bilang itu tulisan saya Bung Rey di postingan saya. Kok hari ini semakin dangkal benar. Dinamika kita, pertengkaran politik kita, pertarungan kepentingan kita makin hari makin dangkal. Kita biasanya isu-isu yang besar dan hebat, tapi belakangan ini isu-isu yang remeh-temeh, yang liar, yang nggak penting, yang sebenarnya terasa aneh. Nggak ada yang toleran di Siantar. Karena kita lahir di sini orang lain, udah langsung toleran di sini. Karena masih banyak orang Muslim lahir rumah sakit Kristen dan sebaliknya. Bahkan artinya kita mulai lahir sampai bayi, sampai udah terbiasa dengan soal keragaman dan perbedaan ini. Kok gara-gara semua baca? Yang terakhir saya bilang dalam rangka menyambung usia saya begini teman-teman, kita juga jangan mereduksi atau meremehkan hari-hari besar keagamaan atau sebagai teman-teman sama warga negara. Kita reduksi hanya sekedar soal ini, masa perayaan Imlek soal kita kuncinya soal bahasa apa, jangan begitu juga, gak ada kaitannya kan. Kalau saya sebagai epistemologi, yang saya kecilkan bukan soal intolerannya, saya kecil hati juga. Masa mengukur Imlek hanya sebatas soal bahasa apa tidak. Jadi kalau gak ada bahasa karena semua itu Imleknya gak jadi, kan gak begitu juga gitu. Jadi pilah-pilahlah persoalan, bijak baik ini, dan kalau pun ada tegangan di lapangan, gunakanlah kearifan lokal, ilmu lama kita sesama para ketua, duduk bersama lah, clearnya dulu. Ya bila perlu, ya di polis atau di CCTV lah dibuat pertemuannya, clearnya itu Pak. Selesai. Kan selesai gitu kan. Oke Bang, baik Bang. Nah Bang, tadi udah banyak Bang jelaskan soal kejadian viralnya Imlek Fair di kota ini, dan Abang juga sudah sampaikan pesan-pesan ke beberapa teman-teman sahabat termasuk ibu wali kota. Tapi di closing statement ini perlu Abang sampaikan satu lagi Bang, pesan Abang baik itu kepada penyelenggara, kepada masyarakat kota, kepada tokoh-tokoh, kepada semua lah. Abang ngerangkum dari situ. Saya silakan Bang. Ya baik Bung Rey. Jadi sahabat, saya menutup percakapan ini dengan penuh rasa kerinduan ya, untuk kita kembali pada nilai dan hakikat jati diri kota kita.
Teman-teman, pemirsa semua, warga Siantar, percayalah, kita sedang masuk ke abad distorsi atau abad globalisasi. Kita masuk pada lompatan teknologi informasi yang luar biasa tingginya. Di zaman post-truth, di zaman pasca kebenaran, di zaman begitu semua hal terkoneksi, nggak ada yang bisa tertutupi, di zaman transparansi. Budaya yang berubah dalam konteks dinamika yang ada, semacam konteks Imlek Fair. Marilah kembali kepada kearifan lokal yang kita miliki. Mari bicara substansi, bukan sensasi. Mari bicara faktualitas kebenaran di lapangan, bukan apa yang mau kita dengar. Mari terbuka dengan segala masukan, bukan memonopoli kebenaran. Nggak ada yang bisa diselesaikan kalau kita paham soal itu. Jadi bagi para rekan yang punya kepentingan langsung dengan acara tadi, duduk bersama akan menghasilkan solusi daripada bertengkar dan melemparkan solusi kepada pihak-pihak lain yang bahkan tidak menyelesaikan masalah, tapi terkesan bahkan menyiram bensin kepada api yang masih kecil. Walaupun pada sisi lain kita tahu mungkin teman-teman di luar Siantar itu mempunyai atensi dan kepedulian, tapi mestinya harus menyelesaikan masalah, bukan menyulut menjadi api yang semakin besar. Kepada pimpinan Kota Siantar, saya kira bijak dan lentur saja untuk menyelesaikan ini. Persoalan di lapangan seperti kita bahas di awal tadi sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan ala Siantar, bukan dengan pendekatan kaku dan normatif. Bicara regulasi dan bicara norma-norma yang sebenarnya kita tahu bukan menyediakan masalah. Yang paling penting sebenarnya adalah dialog yang partisipatif untuk mencari jalan keluar, untuk mencari win-win solusi supaya semua pihak merasa terakomodasi kepentingan. Bagi warga kota, ya saya kira menurut saya tetap pelihara nilai-nilai kesiantaran, nggak perlu juga terjebak dalam pertarungan yang sebenarnya absurd dan bias ini. Kita baik-baik saja sampai hari ini, mesra-mesra saja. Jadi jangan juga terpancing dengan kondisi kemudian memberikan pendapat atau pandangan yang malah sebenarnya Anda nggak paham. Jadi ya berjalan sebagai manusia saja, kita akan baik. Buat rekan-rekan yang akan merayakan Imlek, saya juga bersama Bung Greg menyampaikan selamat menyambut Hari Imlek Gongsi Faksoy. Horas. Baik, para pemirsa CCTV dimanapun berada, itulah perbincangan kami Jangan santai. dengan Abang Anda, Christian Silitonga sebagai pemerhati Kota Siantar, tokoh masyarakat. Harapan kami semoga kita dapat manfaat dari podcast kami soal Imlek Fair, dan kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat kota, terkhusus kepada pemerintah kota, agar dapat menyelesaikan persoalan ini sehingga masyarakat kota ini tidak merasa terganggu, tidak merasa menerima informasi yang salah. Dan kami minta juga bermohon kepada Pemko, kita ada wadah di Greg CCTV untuk mengklarifikasi, tempat sudah tersedia. Kami mengharapkan Ibu Wali Kota Susanti Deoyani ataupun yang mewakili dapat mengklarifikasi soal Imlek Fair yang lagi viral di tempat ini. Kami akhir kata dari kru Greg CCTV mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Imlek Gongsi Pacai. Horas, horas, horas.